Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai edaran yang baru dikeluarkan oleh Kemendikbud RI ya, dimana Kemendikbud RI mengedarkan tentang buku saku berkaitan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah buku saku ini merupakan tanya jawab ya, merupakan tanya jawab agar tidak menjadi kebingungan bagi guru se-Indonesia seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya bahas di sini yaitu berkaitan mengenai tugas dan fungsi kita sebagai guru BK apabila kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan di sekolah kita seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari buku saku ini ya, ada 110 pertanyaan ya beserta jawaban yang diberikan oleh Kemendikbud ya. Oke. Nah, tapi yang ingin saya bahas di sini yaitu berkaitan mengenai tugas dan fungsi guru BK saja ya. Oke. Kita lihat di sini, saya buka keywordnya konseling ya, berkaitan dengan guru BK saja. Oke. Ada di pertanyaan nomor 31. Kemudian ada di nomor 29. Kita berurutan saja, kita mulai di pertanyaan nomor 29 ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan mengenai peminatan. Mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Di sini ada jawaban 4. Yang pertama, tidak ada peminatan di kelas 10 karena peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau pondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. Yang kedua, keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat peserta didik sudah lebih matang secara psikologis ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP. Peserta didik menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan satuan pendidikan tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami. Keempat, memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua dan guru BK tentang minat dan bakat serta rencana masa depan. Nah, jadi teman-teman, kalau saya lihat di sini dari apa yang disampaikan pada buku saku ini, bahwa kita sebagai guru BK harus benar-benar menyiapkan diri ya menghadapi apabila kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan di sekolah kita. Pertama, kita harus benar-benar menyiapkan diri agar lebih siap ya. Kita harus menyiapkan profil siswa teman-teman. Ya, yang guru BK siapkan ialah memahami betul tentang profil siswa, mulai dari profil secara pribadi, profil sosial, profil belajar, dan tujuan karir anak kita. Nah, jadi kita harus memiliki data siswa secara menyeluruh. Jadi ketika dia baru masuk itu, ya kita sudah menyebarkan angket dalam artian untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang siswa kita. Boleh angket itu berupa form yang kita buat di internet ya, melalui Google Form seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mulai sekarang kita coba cari kuesioner yang berkaitan mengenai perkembangan bakat dan minat agar kita memiliki gambaran tentang diskusi yang akan kita kembangkan dengan siswa ketika kita melaksanakan layanan BK, baik itu di dalam kelas ataupun di ruangan BK. Jadi kita sudah tahu nih jenis-jenis pertanyaan apa saja yang akan kita siapkan dan akan kita berikan kepada siswa kita seperti itu. Kemudian yang ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada di nomor 31 ya. Apakah akan ada jam pelajaran khusus untuk bimbingan konseling? Mengingat konsultasi dengan guru BK memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan minat peserta didik. Oke, ini pertanyaan. Kemudian jawabannya, tidak ada jam pelajaran khusus bimbingan konseling di kelas.
Namun, guru BK memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat peserta didik bersama dengan wali kelas dan guru lain, serta berdiskusi dengan setiap individu peserta didik dan orang tua. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita cerna jawaban ini, maka sebenarnya sama seperti yang ada pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya, di mana guru BK bukanlah guru mata pelajaran yang memberikan materi di dalam kelas. Jadi ketika kita diberikan jam, kita bukan memberikan materi tentang BK, namun kita tetap diberikan jam di dalam kelas untuk melaksanakan program BK, yaitu isinya menelusuri bakat dan minat siswa. Berdasarkan apa? Berdasarkan angket yang sudah kita sebarkan di awal. Jadi di tahun ajaran pertama itu kita sudah selesai urusan menyebarkan angket ya. Di channel saya ini sudah saya jelaskan, di channel saya sebelumnya di video saya sebelumnya menjelaskan mengenai jenis-jenis angket apa saja yang bisa digunakan oleh guru BK. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah diberikan jam ya, kegiatan kita di dalam kelas itu merupakan kegiatan yang terstruktur dan menyeluruh terhadap semua siswa bimbingan ya. Oke, nah kalau kita cerna lagi mengenai jawaban ini ya, tidak ada jam pelajaran khusus BK, bisa diartikan kita tidak dapat jam, namun kita diberikan tanggung jawab agar bisa mengelola seluruh siswa ya. Bisa saja kita mengartikan seperti ini, namun ya guru BK itu harus tetap mendapatkan jam agar kita bisa memberikan layanan serta memahami karakter serta bakat dan minat anak-anak kita, seperti itu. Jadi teman-teman yang saat ini belum mendapatkan jam, silahkan berikan Permendikbud ini nomor 111 tahun 2014 ini kepada Wakakurikulum atau kepala sekolah agar mereka tahu bahwasanya guru BK wajib masuk kelas ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 36 ya. Kapan sebaiknya mengarahkan pemilihan mata pelajaran untuk pemilihan fakultas masuk ke perguruan tinggi? Di sini ada jawaban. Pemilihan mata pelajaran sebaiknya sudah mulai diarahkan sejak kelas 10 sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Namun yang perlu diperhatikan adalah perlunya diskusi dan bimbingan dengan guru BK dan orang tua. Oke, teman-teman, di sini kita terus terlibat ya, mulai dari anak itu masuk, mengelola bakat minat, kemudian mengantarkan ke perguruan tinggi. Itu sudah jelas menjadi tusi kita, bahwasanya kita memiliki layanan karir. Pendidikan lanjutan itu merupakan tanggung jawab guru BK dalam mengarahkannya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau pemilihan mata pelajaran sudah harus diarahkan sejak kelas 10, kita harus melaksanakan pemetaan sejak awal penerimaan siswa baru. Kemudian kita bekerja sama dengan lembaga penelusuran minat dan bakat seperti tes psikologi online yang berbayar ataupun lembaga tes psikologi yang kredibel agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi teman-teman, berkaitan dengan ini tentu ada hal-hal yang perlu kita selesaikan secara mandiri, dan ada juga kita bekerja sama dengan pihak kedua untuk melaksanakan tes secara kredibel, teman-teman. Jadi apabila anak kita berkenan untuk melihat, ingin mengetahui bakat dan minatnya, mereka bisa pergi ke lembaga tes. Namun kita sebagai guru BK juga harus memiliki senjata ketika ada pertanyaan atau ketika anak-anak melaksanakan bimbingan dengan kita. Kita harus memiliki pola-pola dalam menggali informasi mengenai bakat dan minat anak-anak kita, seperti memberikan kuesioner, kemudian kita telaah, kemudian kita cerna bahwa sebenarnya anak kita ini memiliki bakat seperti apa, kemudian memiliki minat seperti apa, kemudian kita padukan, kemudian kita memberikan saran bahwasanya jurusan ini lebih cocok kepada anak kita, seperti itu. Baiklah teman-teman,
itu saja yang ingin saya sampaikan berkaitan mengenai edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, ya, buku saku yang isinya tanya jawab mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai tugas dan fungsi kita sebagai guru BK apabila kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan. Namun yang jelas teman-teman, apapun itu, ya, kalau saya lihat tugas guru BK itu tetap sama teman-teman, bahwasanya kita memberikan layanan kepada siswa mulai dari perkembangan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Keempat itu tetap menjadi ranah kita dalam melaksanakan tusi kita di instansi kita masing-masing. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.